فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فجعل الله أوصيكم وإلينا نصيحة الله وطاعته فقد فاز المتقون وغيره من رحمة الله الحمد لله آمين. Kita sudah melaksanakan puasa selama sekian hari. Yang berpuasa pada hari Senin sudah mendapatkan 13 hari masuk ke hari 14. Yang berpuasa pada hari Selasa sudah mendapatkan 12 hari masuk ke hari 13. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemampuan kita untuk semakin meningkatkan amal-amal soleh kita. Soft di masjid kita tidak semakin mengalami kemajuan, tapi tetap penuh masjid ini. Dan mudah-mudahan nanti kita keluar dari Ramadan ini menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mohon izin untuk kultum pada malam hari ini akan mungkin banyak bertanya jawab ya Pak. Ada beberapa permasalahan di dalam masyarakat kita, ada beberapa kebiasaan dalam struktur masyarakat kita yang dirasa ini adalah sebuah kebiasaan yang berlangsung selama bertahun-tahun, dan mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan dari pengetahuan-pengetahuan tentang aturan-aturan Allah, terutama dalam hidup bermasyarakat, dimulai dari struktur terkecil yaitu keluarga. Contohnya begini Bapak-Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Umpama jika saya meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, 4 orang anak yang masih kecil, 3 laki-laki 1 perempuan, meninggalkan seorang ibu, lalu kemudian juga saya masih punya saudara laki-laki. Jadi ketika saya meninggal dunia, umpamanya saya meninggalkan seorang janda, 4 orang anak, 3 laki-laki 1 perempuan, 1 orang ibu dan 1 saudara laki-laki. Kira-kira bagian masing-masing berapa Pak? Istri janda mendapatkan bagian berapa Bapak Ibu? 8. Dalilnya surat An-Nisa ayat 12. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakun lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma taraktum. Gitu. Terus kemudian ibu dapat berapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ibunya mayit dapat 1/6. Dalilnya surat An-Nisa ayat 11. Gitu. Wali ummihi sudus wa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudusu. Gitu. Nah, terus kemudian ibu dapat 1/6, istri dapat 1/8 karena punya anak. Anak-anak dapat berapa Bapak Ibu? Dapat sisanya. Yang laki-laki dapat 2 bagian dari sisa harta tersebut, yang perempuan dapat 1 bagian dari sisa harta tersebut. Gitu Pak ya. Saudara laki-laki dapat berapa Bapak Ibu? Saudara laki-laki tertutup oleh anak laki-laki. Nah, gitu. Ini pertanyaan pertama. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sudah banyak yang mampu menjawab ini. Pertanyaan kedua, mohon dijawab sesuai dengan yang kita lihat di kebiasaan masyarakat kita. Bagian-bagian waris yang demikian itu sopo sing kudu bagi? Sinten Bapak Ibu? Yo boleh tasih alit-alit. Tasih alit ibu tasih alit janda, ibunya si anak kecil-kecil ini. Juga ada neneknya, juga ada pamannya, juga ada anak laki-laki yang kecil ini. Siapa yang berhak membagi? Angel-angel gowo ning pengadilan agama. Gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada masa Rasulullah tidak ada pengadilan agama. Yang berhak membagi adalah saudara laki-laki dari mayit. Loh, dulur lanang niku wau asal mboten niku dulur lanang. Enggak dapat Pak, dia ketutup oleh anak laki-laki gitu. Anak laki-lakinya masih kecil, walaupun masih kecil dia menutup saudara laki-laki. Walaupun saudara laki-laki ini enggak dapat,
maka dia tetap yang berlaku sebagai wali yang membagikan harta warisan ini. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, di masyarakat kita apakah terjadi demikian? Sinten biasanya yang bagi nek ngoten? Ibu biasanya apa iki? Wis iki soalnya kowe cilik-cilik kok enek wis gede kowe di hartanya dibagi dan sebagainya. Bapak ibu yang dirahmati Allah, dalam perkara ini paling tidak Bapak ibu yang dirahmati Allah, kita punya dua pelajaran. Pelajaran yang pertama, betapa laki-laki itu wajib hukumnya mempunyai kekuatan pengetahuan dan melaksanakan agamanya, sehingga kemudian mampu melaksanakan perintah-perintah Allah, yang kemudian kalau dia ingin melaksanakan perintah Allah, maka struktur keluarga ini kuat. Kalau kemudian saudara laki-laki tadi itu tidak punya agama yang kuat, kemungkinannya dua. Yang pertama, dia akan mengatakan, wah aku gak oleh lah kon bagi-bagi ini. Wes bagi-bagi dhewe kono. Kan gitu. Bisa jadi mengatakan pertama seperti itu. Kemungkinan yang kedua, anak-anak yang empat tadi itu, anak-anak nopo namanya Pak Tok ditinggal mati oleh bapaknya. Anak yatim. Pertanyaannya, siapa yang berhak untuk mengurus anak-anak yatim ini? Walinya, siapa walinya Pak? Saudara laki-laki dari bapaknya yang meninggal, gitu. Akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, berlaku hukum perwalian anak-anak yatim seperti dalam awal-awal surat An-Nisa. Faman kana ghaniyan falyasta'fif, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau engkau menjadi wali bagi anak-anak yatim, lalu diserai harta mereka untuk kamu kelola, maka kamu harus amanah. Kalau kamu kaya, fa in kana ghaniyan falyasta'fif, silahkan kelola harta tersebut, tapi jangan ambil bagian dari harta ini. Allah mengatakan demikian. Atifah itu artinya menahan diri. Wa man kana faqiran, tapi kalau walinya ini fakir, falyakul bil ma'ruf, boleh makan dari bagian harta anak yatim ini sesuai dengan kebiasaan baik yang berlaku. Ma'ruf itu artinya diketahui. Jadi kudu harus transparan, akuntabel dan lain sebagainya. Ini semuanya membutuhkan kekuatan, Pak. Kalau kemudian tidak membutuhkan tidak mempunyai kekuatan, terutama kekuatan agama, kemungkinan kedua yang terjadi. Kalau kemungkinan pertama tadi kan, apa tak bagi? Apa oleh bagi-bagian dulu. Kemungkinan kedua, wah ini hartanya banyak ini, saya kuasain saja, saya gunakan untuk diri saya sendiri, kemudian saya selewengkan. Bisa nggak seperti itu, Pak? Sakit mawar. Nah, gitu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, Pak, kalau kemudian perkara-perkara ini dilaksanakan dengan baik, maka syarat utamanya kita menyiapkan laki-laki kita untuk menjadi laki-laki yang kuat agamanya. Sementara ini kita akan melihat dalam struktur tradisi masyarakat kita, kadang-kadang ada adat yang seolah-olah itu mengenakkan para laki-laki, tapi sebenarnya itu menjerumuskan. Contohnya begini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini pertanyaan untuk guyon ya. Bapak-bapak kalau mau berpoligami, ada yang mau poligami Pak? Katakan Pak. Gak usah katakan Pak. Nanti diprotes sama ibu-ibunya di belakang. Bapak-bapak kalau mau berpoligami, apa syarat utamanya menurut undang-undang Pak? Wajib mendapatkan izin dari istri pertama atau istri-istri terdahulu. Undang-undang nomor 1 tahun 74, peraturan pemerintah nomor 9 tahun 75 mengatur perkara yang sama semuanya itu Pak. Wajib ada izin dari istri pertama atau istri-istri yang terdahulu. Gitu. Pertanyaannya, dalam syariat agama kita tentang pernikahan, laki-laki itu kalau mau nikah lagi wajib minta izin sama istrinya enggak Pak? Wajib. Kalau dalam asli syariat kita Pak, enggak ada Pak. Enggak ada. Gitu. Loh,
Kenapa kok kemudian dalam peraturan kita di Indonesia ini ada peraturan wajib untuk meminta izin kepada istri pertama atau istri yang terdahulu? Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya ada tradisi kita, secara tidak kita sadari, kita ini dikondisikan untuk tidak siap menjadi laki-laki yang kuat. Salah satu contohnya itu melalui prosesi sakral pernikahan. Pertanyaan begini Pak, yang paling umum, panjenengan nek mantu kagungan yoga istri, punya anak perempuan, lalu kemudian panjenengan mantu sudah dinikahkan, selesai dinikahkan diadakan walimatul urus, diadakan resepsi. Ngerti Pak? Siapa yang nanggung resepsinya Pak? Siapa yang nanggung walimatul urusnya? Siapa Pak? Para wali nikah. Benar Pak ya? Jadi di adat kita yang menanggung resepsi pernikahan walimatul urus itu adalah bapaknya mempelai perempuan. Karena itu dalam aturan pernikahan itu dilaksanakan di kediaman mempelai perempuan. Nah, gitu Pak. Niku enak masing jalan betul Pak? Enak Pak wis oleh bojo ayu gak ngerti nggih? Oleh mertua sing apik diselenggarakan walimatul urus dan sebagainya. Tapi apakah kemudian yang dalam aturan syariat kita berlaku aturan tersebut? Kalau dalam aslinya aturan syariat kita, siapa yang berhak menyelenggarakan walimatul urus? Mempelai laki-laki, gitu Pak. Jadi mempelai laki-laki ini yang dibebani hukum untuk menyelenggarakan walimatul urus. Mana dalilnya? Dalilnya adalah sabda Rasulullah kalau Rasulullah SAW, aulim walau bisyatin. Aulim walau bisyatin itu artinya selenggarakan walimah. Wahai mempelai laki-laki, dalam hal ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, walaupun hanya menyembelih seekor kambing, gitu Pak. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang kedua Pak, biasanya panjenengan kalau mantu ataupun melihat prosesi pernikahan di kalangan masyarakat kita, nopo mas kali ini? Seperangkat alat sholat, gitu Pak. Benar Pak ya? Boleh nggak mas kawin seperangkat alat sholat itu Pak? Boleh. Saya pernah ada manten saya ketika saya masih jadi penghulu seperangkat alat masak. Pernah itu Pak gitu. Tapi jangan yang paling sering seperangkat alat sholat. Nah, bapak-bapak yang dirahmati Allah, seperangkat alat sholat itu merupakan tradisi di kebiasaan di kalangan masyarakat kita dengan norma tidak tertulis. Tabu bagi seorang wanita jaluk mas kawin akeh-akeh kok sawanane matrek. Ngerti Pak gitu? Kan gitu Pak ya? Padahal boleh nggak seorang wanita itu meminta mas kawin yang banyak? Boleh. Lo pada dalilin? Wa ataitum ihdahunna qintaran. Surat An-Nisa lagi. Wa ataitum ihdahunna qintaran. Engkau telah memberi pada istrimu jumlah yang sangat besar. Mas kawin yang sangat besar. Karena itu Pak, Rasulullah itu rata-rata mas kawinnya itu 400 dirham. 10 dirham pada masa Rasulullah sama dengan 1 dinar. 1 dinar sekarang sekitar 3.500.000, taruh 4 juta saja Pak. Kalau 400 dirham berarti 160 juta mas kawinnya ini. Dengan posisi seperti ini bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka sebenarnya syariat agama kita ini itu menyiapkan laki-laki untuk kemudian menjadi sosok yang kuat. Karena kalau kemudian ada seorang calon istri meminta mas kawin dalam jumlah yang besar seperti ini, lalu kemudian suaminya menyanggupinya, calon suami menyanggupi, apa yang terjadi Pak? Calon suaminya wajib berusaha terlebih dahulu dengan keras. Gitu. Pendidikannya dimulai bahkan sebelum dia menikah, pendidikan tanah materi. Gitu Pak. Wajib seorang suami ini mempush dirinya sendiri untuk kemudian menyediakan mas kawin sesuai dengan permintaan istrinya. Yang kedua bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kemudian mas kawin itu diberikan dalam jumlah yang sangat besar seperti ini, kira-kira
Kalau umpamanya mereka nanti bercerai, kalau mereka bercerai Pak, itu suaminya ini ada perasaan eman apa betul? Dia mas kawinnya tak kayak omah, sak sertifikate, mobil, sak BPKB ini, tak kayak pekarangan kono, saya ki pegatan. Yo, kowe kira omahku, mobil itu pekaranganku. Ada nggak Pak perasaan kayak gitu kira-kira Pak? Ada Pak, gitu. Karena itu Allah memerintahkan la ta'khudhu minhu syai'an, jangan mengambil dari mas kawin yang besar tadi itu sedikit pun. Allah menambahkan kalimat atakhudunahu buhtanan wa itsman mubina. Apa kamu mau ngambil mas kawin itu dengan cara yang buruk dan menimbulkan dosa yang sangat besar? Akhirnya Pak, kalau sudah demikian, laki-laki itu tidak gampang-gampang menceraikan istrinya. Sebaliknya, istri juga tidak gampang-gampang untuk menuntut suaminya, melarang suaminya untuk menikah lagi. Gak ada ceritanya kemudian dulu susah bersama, sekarang ini sudah menjadi kayak engkau tinggalkan aku sendiri saja. Ada nggak Pak sulit itu Pak? Ada Pak, gitu. Dulu kita memulai sama-sama dari nol. Loh, kalau kemudian suaminya ini punya jiwa wirausaha betul, punya gaya kreativitas untuk tentang materi secara kuat gitu Pak ya. Kasih istrinya mas kawin yang banyak, lalu kemudian setelah itu dia mau menikah lagi dan sebagainya. Nggak ada ceritanya. Oh, dulu kita susah bersama-sama, enggak sampai kakek mas kawin yang banyak kayak gini kok. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, ini dari sisi tinjauan materi saja kita akan melihat bahwasanya agama kita ini menyiapkan laki-laki ini untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang kuat dalam rumah tangga. Karena itu Pak, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa yang insyaallah akan kita jelaskan pada besok kajian tafsir subuh Pak. Jadi ini semacam teasernya saja. Teaser yang berikutnya Pak, sekarang ini kita akan melihat bahwasanya banyak kondisi yang memaksa laki-laki kita ini kemudian menjadi laki-laki yang tidak kuat, sehingga kemudian ada kasus-kasus yang memiriskan hati sekaligus konyol Pak. Ketika saya masih aktif jadi penghulu Pak, ada perceraian itu dasarnya adalah karena suaminya tidak memberi nafkah, karena suaminya ini tidak peduli pada keluarganya, lebih sering main game online. Punya duit sedikit, tidak dibelikan susu untuk anak-anaknya, malah dibelikan diamond. Oh itu yang ketawa tahu diamond itu. Kalau saya nggak tahu terus terang diamond itu apa sih? Gitu. Oh ibu yang drama ini fakta Pak, bener Pak. Gitu. Jadi akhirnya suami ini istrinya ubah-ubah duit dan sebagainya, dia nggak peduli, diserai Joko anaknya ketabrak sepeda motor goro-goro melayu jalan. Bapak ibu yang dirahmati Allah, kenapa kok demikian? Sekali lagi kuncinya kembali kepada penguatan keluarga sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah yang sekarang ini sebenarnya banyak kita abaikan, banyak kita tinggalkan dengan berbagai macam alasan. Insyaallah Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya minta izin akan kita bahas lebih banyak lagi, lebih longgar lagi esok hari insyaallah setelah sholat subuh. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.